BYD adalah produsen mobil Cina yang dalam waktu singkat berhasil menguasai pasar mobil listrik di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri, BYD bisa dikatakan produsen baru. Tapi dalam waktu yang singkat, BYD berhasil menggeser pemain mobil listrik yang sudah ada lebih dahulu, seperti Wuling. Kenapa BYD bisa sangat sukses? Tentu saja BYD mampu memberikan desain yang menarik di mobilnya. Selain desain fiturnya pun juga menarik. Ya, bisa dikatakan mobil BYD jauh lebih menarik daripada mobil listrik apapun di Indonesia dengan range harga yang sama. Tapi di luar dari desain dan fiturnya, BYD bisa laku banget. Tentu aja karena murah. Apakah BYD benar-benar murah? Jawabannya ya. Jika kita ingin compare dengan mobil yang sejenis kita, bisa ambil contoh BYD Cell dengan Ioniq 6. Kedua mobil ini memiliki spesifikasi yang hampir mirip-mirip, tapi Hyundai menjual Ioniq 6 dengan harga 2 miliar lebih, sedangkan BYD Cell cuma setengah harga dari Ioniq 6. Dengan perbedaan harga tersebut, kita bisa katakan BYD itu murah. Menariknya di sini adalah dengan strategi mobil murahnya ini, akhirnya banyak orang dan pesaing BYD membuat statement kalau mobil BYD bisa murah itu karena memang murahan alias tidak berkualitas. Emang iya? Iya, statement ini langsung dikeluarkan oleh pesaing utama BYD di Cina, yaitu Huawei. Yang mana Huawei menyebutkan kalau BYD itu tidak berkualitas. Tapi kenapa tiba-tiba Huawei menyebutkan bahwa BYD seperti itu? Tentu aja hal ini bisa sangat terjadi karena pasar mobil listrik Cina sedang memanas, yang mana di Cina sedang mengalami oversupply. Selain oversupply, penjualan mobil listrik juga mengalami perlambatan yang cukup meresahkan di Cina. Terlebih lagi dengan adanya aturan Trump yang konyol mengenai pajak, tentu aja hal ini membuat semuanya semakin memanas. Apalagi jika dilihat lebih jauh, kondisi mobil Cina banyak yang menumpuk di pelabuhan di beberapa negara di Eropa. Jadi iya, perang saudara bisa terjadi di Cina. Namun, apakah BYD bukan mobil yang berkualitas? Jika kita lihat dari artikel ini, masalah BYD melanda pasar internasional. Jadi, menurut laporan yang ada, mobil ekspor BYD banyak yang tidak sesuai standar karena sampai di tujuan. Misalnya di Jepang, banyak yang mengeluhkan kalau mobilnya udah lecet-lecet ketika sampai rumah. Selain di Jepang, ketika sampai di rumah, mobil BYD banyak yang berjamur di Eropa. Ya, emang sih, mobil ekspor yang berjamur karena bertahan di pelabuhan dalam waktu yang lama sebenarnya adalah hal yang wajar karena bisa dihilangin dengan mudah. Tapi sayangnya BYD tidak mengambil langkah yang tepat sehingga jamurnya semakin parah dan lebih sulit dihilangkan. Kemudian selain di Jepang dan di Eropa, di Thailand masalah ini mobil-mobil BYD juga naik menurut laporan yang ada, yang mana di Thailand keluhan tentang cat dan plastik yang mengelupas di mobil BYD mereka sudah menjadi berita umum. Dan lebih parahnya di Israel, mobil BYD pada melengkung karena ada beban di rak atapnya. Ini sih orang Israelnya aja yang kurang mikir. Emang dia sih nggak bisa mikir panoramic sunroof tapi dikasih beban. Emang deh negara Zionis nggak bisa mikir sama sekali. Dari sini aja kita tahu pola pikir orang Israel. Ya kan. Kemudian berakhir ada di Cina sendiri ketika BYD melakukan rekal terhadap BYD Dolphin karena menurut BYD mobil ini rawan terbakar. Ya, masalahnya ternyata cukup banyak yang dialami BYD ini dan ini semua mencakup hampir di seluruh ini mobil BYD. Dengan adanya masalah ini, siapa yang salah? Apakah BYD benar-benar buruk? Jadi menanggapi hal ini, pihak BYD sempat membuka suara. Menurut pihak BYD, semua ini salah di pihak logistik, bukan di produksi. Pihak BYD masih bisa menyangkal dengan hal tersebut karena memang faktanya pengiriman logistik BYD sering bermasalah, yang berarti mobilnya sering terlantar di dalam kontainer dan di pelabuhan sehingga kualitasnya bisa menurun. Menariknya di sini adalah kita bisa bandingkan dengan mobil-mobil lain yang mengalami hal serupa. Kita ambil contoh di Amerika. Bukanlah hal yang baru jika sering melakukan impor secara mandiri. Misalnya dari Jepang. Menariknya, kondisi serupa yaitu masalah logistik juga sering terjadi, yang mana mobilnya sering tertahan selama berbulan-bulan di dalam kontainer pelabuhan, ada di saat atau di lapangan tempat custom. Tapi masalah jamur cat mengelupas dan apa yang mobil BYD alami tidak terjadi di mobil tersebut. Selain itu, kita bisa ambil contoh lainnya. Jika kalian membeli Porsche langsung di websitenya, maka mobil kalian akan dikirim langsung dari Jerman melalui kapal dan perjalanannya tentu aja bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tergantung cuaca dan kondisi. Belum lagi mengurus masalah cukai dan lainnya yang menambah waktu tunggu kita. Tapi ketika mobil tersebut keluar dari custom dan sampai ke rumah, biasanya masalah yang dialami BYD tidak
tidak akan ada di Porsche. Di sini yang menjadi pertanyaan dan membuat situasi menjadi ambigu. Oke, kita mengakui kalau BYD itu memiliki kualitas tersendiri. Saya pernah meminjam BYD Seal tetangga saya dan BYD M6 saudara saya, dan ya, mobil tersebut memang four-door drive dan terlihat berkualitas. Tapi jika kita melihat lebih detail lagi, sepertinya kualitasnya tidak sebanding dengan mobil yang dijual dengan harga lebih mahal. Katakanlah BYD Seal dan Iconic. Di sini saya pernah tahunya Iconic 5 ya. Iconic 5 terlihat jauh lebih mewah dan populer. Dalam hal finishing, memang tidak akan terlalu terlihat jika dilihat sekilas. Tapi jika didalami lagi, semua itu akan terlihat dengan adanya perbandingan. Kita bisa tahu konsep apa yang kalian bayar, apa yang kalian dapat memang benar apa adanya. Tapi apakah BYD adalah mobil yang buruk? Jika boleh jujur, BYD bukan mobil yang buruk. Jika kita mengingat harganya, jika kita mau ngomongin kualitas, tentu saja BYD berkualitas, tapi dengan standarisasi kualitas Cina dan tidak bisa dibandingkan dengan kualitas Korea atau Jepang. Kita bisa lihat lagi dengan adanya artikel yang membandingkan antara BYD Scion 7 dengan Tesla Model Y. Mana yang lebih baik? Dalam website tersebut dijelaskan kalau ada kekurangan dan kelebihan masing-masing dari mobil tersebut. Misalnya, dalam hal desain, menurut website ini, BYD memiliki desain yang lebih baik karena transpirasi dari pedal, yang berarti konsumen akan mendapatkan lampu dengan berbentuk yang ramping dan ujung depan mobil yang lancip. Intinya, ini mobil ramping dan sporty. Sedangkan Tesla Model Y dinilai kurang menarik dalam hal desain. Jika ingin dibandingkan, Scion 7 menariknya di sini adalah ketika artikel ini sibuk membandingkan kedua mobil ini, yaitu Scion 7 dengan Model Y. Kesimpulannya, malah disuruh cari mobil lain, yaitu Kia EV6. Menurut artikel ini, mobil ini terlihat fantastis, memiliki interior yang menawan dan sangat nyaman. Dikendarai, bagasinya mungkin bukan terbesar di kelasnya. Dan Tesla Model Y memiliki jarak tempuh yang lebih jauh, tetapi Kia menawarkan pengisian daya super cepat. Dengan 10-80% yang dapat dicapai dalam waktu kurang dari 20 menit. Sedangkan BYD Seal memiliki waktu 12 menit lebih lama untuk melakukan hal yang sama. Tunjukkan dan berakhir kayak tidak memberikan garansi perawatan yang sama. Ini sempat ramai di tahun kemarin. Jika konsumen membeli BYD M7, maka kalian tidak akan mendapatkan free service seperti mobil baru lainnya. Menariknya lagi adalah ketika banyak konsumen yang kaget dengan perihal ini, banyak konsumen yang sudah PO ingin membatalkan membeli mobil ini. Tapi BYD punya ketentuan, jika melakukan pembatalan, maka uang 50% dari down payment akan hangus. Tapi apakah BYD M6 tidak punya garansi sama sekali? Jadi M6 hanya mendapatkan garansi kendaraan dan baterai mobil aja. Dah, itu aja. Dengan adanya hal itu, akhirnya banyak orang yang ragu dan kecewa dengan BYD M6. Tapi walaupun ada masalah atau apapun itu, BYD 6 berhasil menjadi mobil paling laris di pasar Indonesia. Ya, itu